Halo Sobat Anime, kali ini saya akan meringkas anime yang berjudul Gleipnir. Mendengar judulnya saja mungkin Sobat tidak terlalu suka dengan anime ini. Tapi anime ini layak untuk ditonton. Karena cerita anime ini begitu banyak plot twistnya, sehingga penonton tidak bisa menerka-nerka apa yang terjadi berikutnya di dalam anime ini. Daripada banyak basa-basi, let's check it out. Awal cerita anime disuguhkan dengan bayangan hitam yang sedang mencari koin emas yang berbentuk bintang di pinggiran sungai. Ketika dia mendapatkan koin tersebut, dia langsung mencari mesin minuman otomatis, dan saat koin itu dimasukkan ke mesin minuman otomatis, muncul seseorang yang keluar dari mesin tersebut, dan anime pun dimulai. Anime dimulai dengan seseorang siswa SMA yang bernama Kagaya. Di dalam kelas, sedang terjadi perbincangan tentang universitas yang akan dituju Kagaya, dikarenakan Kagaya tersebut adalah murid yang berprestasi. Ketika malam hari, Kagaya pun terbangun, dan saat ia berjalan di luar mencari udara segar, dia mencium aroma kebakaran, dan seketika itu pun dia langsung bergerak ke tempat tersebut. Di dalam gedung yang sudah terbakar itu, dia mencium aroma seorang gadis yang sedang pingsan di tengah kobaran api. Kagaya pun berubah menjadi monster yang berbentuk maskot anjing, lalu dengan sigapnya ia menyelamatkan gadis itu. Esoknya ketika Kagaya hendak berangkat sekolah, dia merasa handphonenya hilang, kemungkinan tertinggal di tempat kejadian kebakaran semalam. Siang hari di jam istirahat sekolah, Kagaya pun didatangi oleh gadis yang diselamatkannya semalam. Ternyata gadis tersebut adalah siswi di mana dia juga bersekolah, dan siswi itu pun memperlihatkan handphone Kagaya yang tertinggal di tempat kebakaran semalam. Siswi tersebut pun mulai bertanya, apakah dia monster anjing yang menyelamatkan dirinya? Dengan terpaksa, Kagaya pun mengakui bahwa dia monster tersebut, dan dia berubah menjadi monster. Sore harinya di saat jalan pulang ke rumah, Kagaya pun mengikuti gadis yang mengetahui identitasnya sebagai monster itu. Lalu gadis itu memperkenalkan dirinya yang bernama Aoki Claire, kita panggil saja Claire. Di perbincangan mereka, Claire menunjukkan koin emas yang berbentuk bintang, dan dia menjelaskan bahwa perubahan monster yang dimiliki Kagaya ada hubungannya dengan koin tersebut. Tetapi Kagaya tidak mengerti apa yang dikatakan Claire. Sesampainya mereka di apartemen Claire, tiba-tiba muncul seseorang wanita yang datang dari jendela. Wanita tersebut menanyakan tentang koin yang berbentuk bintang, dan memaksa Claire untuk menyerahkan koin tersebut. Tetapi Claire tidak mau menyerahkan koin itu, dan seketika pun Kagaya berubah wujud menjadi monster. Di saat Kagaya menginterogasi wanita tersebut, wanita itu pun berubah wujud menjadi seorang monster. Ternyata Kagaya kewalahan menghadapi wanita itu, dikarenakan perbedaan kekuatan di antara mereka. Claire pun membantu Kagaya dalam bertarung. Akhirnya mereka bisa kabur dari apartemen. Di persembunyian mereka, Kagaya bertanya hal apa yang bisa dilakukan koin tersebut. Claire pun menjelaskan bahwa koin tersebut bisa memberikan segalanya. Di saat Claire memperhatikan tubuh monster Kagaya, dia melihat resleting yang ada di belakang tubuh Kagaya. Mereka berdua pun memikirkan hal yang sama mengenai resleting itu. Claire pun membuka resleting itu, dan memang benar, ternyata di dalam tubuh Kagaya kosong. Claire pun tanpa ragu-ragu untuk masuk ke dalam tubuh Kagaya. Akhirnya persembunyian mereka pun sudah diketahui oleh monster wanita itu yang dari tadi mencari-cari keberadaan Kagaya dan Claire. Awalnya Claire belum terbiasa untuk mengendalikan tubuh Kagaya, namun lama-kelamaan Claire sudah bisa mengendalikan tubuh Kagaya, dan dengan mudahnya mereka menghajar habis-habisan wanita monster tersebut dan membunuh wanita itu dengan menggunakan pistol yang ada di tubuh Kagaya. Keesokan harinya di saat mereka berada di apartemen Claire membicarakan tentang penyatuan tubuh yang mereka lakukan sebelumnya. Claire ingin melakukan penyatuan kembali agar mereka bisa terbiasa dan bisa mensinkronisasikan dua tubuh dengan satu tujuan gerakan. Di saat Claire sudah berada dalam tubuh Kagaya, Claire ingin mencari kakaknya yang telah lama hilang dengan menggunakan penciuman Kagaya. Alasannya adalah kakaknya lah yang sudah membunuh kedua orang tuanya. Walaupun Claire tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut, tetapi Claire tetap menuduh kakaknya lah yang bertanggung jawab atas kematian kedua orang tuanya. Sehari-hari pun mereka melakukan pengintaian di stasiun kereta api. Berselang beberapa hari kemudian, mereka menemukan kakak Claire yang baru saja turun dari kereta api. Mereka pun langsung melakukan penyatuan tubuh dan mendatangi wanita itu dengan menodongkan pistol kepada wanita itu. Tiba-tiba wanita itu berada di belakang mereka dan berubah wujud monsternya yang menjadi sesosok makhluk hitam. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa terhadap mereka
dan merubah dirinya ke sosok manusianya. Kagaya dan Claire pun mengikuti wanita tersebut. Tetapi wanita itu meminta maaf akan hal yang ia telah lakukan. Setelah mendengar perkataan wanita itu, Claire pun berteriak dan mencoba untuk menembakkan pistol. Tetapi teriakan itu terdengar oleh wanita yang ada di depan mereka, yang membuat dia marah dan berubah wujud ke monsternya, dan mengetahui bahwa ada seseorang wanita yang berada di dalam tubuh Kagaya, dan monster itu pun mencabut kepala Kagaya. Sambil memegang kepala maskot itu, monster wanita itu pun berulang-ulang kali menyebut nama Kagaya, dan dengan mudahnya dia menghempaskan tubuh monster Kagaya ke udara hingga membuat mereka terbaring di tanah. Dan kemudian wanita itu memberikan satu koin emas berbentuk bintang dan berbicara kepada Claire untuk pergi ke hotel cinta yang sudah ditinggalkan. Di malam harinya, Claire dan Kagaya mencari hotel yang dikatakan kakaknya itu, dan menemukan seorang pria yang sedang berbaring sambil membaca komik. Sambil memegang kepala monster Kagaya, Claire pun bertanya pada pria itu, apakah dia bisa menyatukan kembali kepala Kagaya? Pria tersebut pun meminta koin emas yang mereka miliki, dan memasukkan koin tersebut ke mesin minuman otomatis. Pria itu berkata bahwa minuman yang keluar dari mesin minuman otomatis bisa menyatukan kepala Kagaya kembali. Lalu pria itu mengatakan bahwasanya dia adalah alien yang tidak memiliki fisik. Pria itu pun meminta sehelai rambut Claire untuk menjelaskan apa yang sebelumnya ia katakan. Di dalam pembicaraan mereka, terkuak bahwa kakak Claire lah yang merubah bentuk Kagaya menjadi monster dengan memberikan minuman itu kepada Kagaya. Tapi Kagaya sendiri tidak menyadari kapan ia meminum minuman itu. Alien itu juga menjelaskan bahwa dalam menjelajah alam semesta, mereka tidak suka dengan bentuk fisik. Jadi mereka menyimpan mental dan pengetahuan ke dalam bentuk data, dan itu adalah koin. Tapi pesawat mereka rusak karena dimakan usia, dan mereka pun terdampar di bumi, dan hasilnya pun teman-temannya tersebar. Dia tidak bisa memperbaiki pesawat ataupun mencari teman-temannya. Jadi dia meminta bantuan manusia menjadi kolektor untuk membantu mencari teman-temannya. Tentu saja dengan imbalan hadiah. Jika manusia memberikan satu koin, dia akan memberikan obat untuk bisa berubah. Dan tidak hanya itu, jika bisa mengumpulkan 100 koin, orang tersebut bisa melakukan sesuatu yang lebih hebat. Alien pun bertanya kepada mereka, mau ikut atau tidak dalam permainan tersebut? Kalian bebas memilihnya. Esok harinya di sekolah, ketika Kagaya berada di atap sekolah, teman sekelasnya yang bernama Mifune menghampiri Kagaya berniat untuk mengembalikan catatan yang pernah ia pinjam. Dan Kagaya pun bertanya kepada Mifune, bagaimana jika hari ini adalah akhir dunia yang disebabkan oleh seseorang? Mifune menjawab, dia akan berusaha menghentikan orang jahat itu dan berusaha keras untuk mencegah kehancuran itu. Beberapa hari kemudian, Kagaya dan Claire pergi ke hutan berniat untuk mencari koin yang tersebar di hutan itu. Di saat mereka berjalan di dalam hutan, dengan penciuman tajam yang dimiliki Kagaya, dia menyadari bahwa ada seseorang yang berada di dekat mereka. Dan seketika mereka pun melakukan penyatuan tubuh untuk mengejar orang yang mereka curigai. Akhirnya mereka pun bertemu dengan sesosok monster yang mereka cari, dan mereka pun bertarung. Monster itu berkata bahwa ia tidak sedang mencari koin. Dia hanya ingin menjadi kuat dengan bertarung dengan monster yang lain yang ada di hutan itu. Di saat pertarungan mereka, monster itu pun memperlihatkan teknik bela dirinya yang baru, yang membuat Kagaya dan Claire kabur ke dalam hutan, membuat strategi baru dengan cara Claire keluar dari tubuh Kagaya dan menembakkan pistol ke arah monster itu. Di saat Claire mengarahkan pistolnya, monster itu berkata, jika manusia biasa menarik pelatuk pistol itu, yang mungkin kekuatan ledaknya yang besar, apa yang terjadi dengan penggunanya? Seketika Claire pun terdiam, lalu monster itu pun berubah ke wujud manusianya, dan mengakui kekalahannya dan jatuh pingsan karena Kagaya terlalu kuat memeluk tubuh pria itu. Tanpa mereka sadari, ternyata ada monster lain yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Di saat mereka bertiga tengah mengobrol, monster itu pun menghampiri mereka dan berkata, jadilah budaknya, dengan menunjukkan foto Claire dan Kagaya dalam wujud manusianya. Monster itu mengancam mereka, jika mereka mencoba untuk lari, mereka akan mudah dicari oleh teman-temannya dengan menggunakan foto tersebut. Lalu kemudian pria yang sedang pingsan tadi berubah wujud menjadi monster dan dengan sekali tebas, monster yang mengancam Kagaya dan Claire terbelah menjadi dua. Lalu kemudian Claire pun mencari handphone di mayat monster itu, dan ia mendapati di handphone tersebut ada foto monster lain yang merupakan teman dari monster itu. Di hari berikutnya, Claire menelpon salah satu kontak yang ada di handphone yang ia dapatkan sebelumnya.
Dan benar saja, bahwa pria yang ia telepon tersebut memang seorang monster juga. Claire meminta kepada pria tersebut untuk mempertemukan dengan anggota lainnya dan ingin bergabung dengan kelompok mereka. Dikarenakan Claire sadar bahwa jika hanya mereka berdua saja yang mencari koin, mereka akan menemukan kesulitan dan bisa saja bertemu dengan manusia lain yang mencari koin tersebut, yang berujung dengan sebuah pertarungan. Di hari pertemuan, Claire dan Kagaya datang dalam bentuk penyatuan tubuh mereka, karena mereka tidak ingin identitas mereka diketahui oleh anggota kelompok lainnya. Kelompok monster itu memiliki seorang ketua yang seorang wanita. Wanita itu menyatakan syarat jika mereka ingin bergabung di kelompoknya. Orang yang ingin bergabung harus melakukan kontrak dengan dirinya, tetapi harus dalam bentuk manusianya. Akhirnya Claire pun menyanggupi syarat tersebut, dengan ia sendiri yang akan melakukan kontrak dengan pemimpin kelompok. Claire meminta kepada Kagaya untuk tidak berubah ke bentuk manusianya. Di saat Claire dan ketua kelompok itu hendak membuat kontrak perjanjian, Claire menunjukkan foto kakaknya. Claire berkata bahwa wanita itu seorang monster dan ingin menemukan wanita itu dikarenakan ia telah membunuh kedua orang tuanya. Ketua itu pun mengetahui wanita yang ada di foto tersebut bernama Aoki Elena, tetapi dia tidak mau menjelaskan secara detail. Dan ketua itu pun lanjut melakukan kontrak kepada Claire dengan mendorong Claire ke atas kasur. Ternyata Claire menyadari bahwa wanita yang ada di hadapannya itu adalah penyuka sesama jenis. Di luar gedung pertemuan, salah satu wanita anggota kelompok yang bernama Yoshioka meminta bantuan kepada Kagaya untuk mencari dompetnya yang hilang di tengah hutan. Di tengah pencarian mereka, Yoshioka pun menunjukkan wujud monsternya yang memiliki telinga kucing yang membuat Kagaya kaget. Wanita itu mengatakan bahwa ia bisa memahami isi hati binatang. Kagaya pun kesusahan untuk mencari dompet itu, karena Yoshioka berada dekat dengan dirinya. Yoshioka memiliki ide untuk melakukan penyatuan tubuh. Kagaya dan Yoshioka masih terus mencari dompetnya yang hilang di dalam hutan. Dengan kemampuan penciuman Kagaya yang kuat, dia menyadari bahwa ada beberapa monster yang kuat di hadapan mereka, dan di antara monster itu ada aroma dompet Yoshioka. Di dalam gedung, setelah Claire selesai membuat kontrak, ia bertanya keberadaan Kagaya kepada salah satu anggota kelompok. Pria itu menunjukkan rekaman di saat Kagaya dan Yoshioka masuk ke dalam hutan. Melihat rekaman itu, Claire hendak mencari Kagaya, tetapi ketua kelompok menyuruh salah satu anggotanya yang bernama Yota untuk menemani Claire ke dalam hutan. Di dalam hutan, Kagaya dikagetkan oleh kedatangan seorang pria yang bertubuh seperti anak kecil. Karena kesal, pria itu pun berubah menjadi monster berbadan dua dan langsung melumat Kagaya dan Yoshioka. Dan dengan mudahnya monster tersebut menghancurkan tubuh Kagaya. Dengan tubuh yang hancur, Yoshioka pun terbangun dengan wujud baru monsternya. Ia pun bertarung dengan monster yang ada di hadapannya. Ternyata kekuatan mereka bisa dibilang seimbang. Di tengah pertarungan mereka, tiba-tiba Elena muncul menghentikan pertarungan. Di sini Elena memanggil nama pria tersebut dengan panggilan Subaru. Elena berkata bahwa kekuatannya itu bukan sesuatu yang boleh digunakan di sini, dan Subaru pun berubah menjadi manusia kembali. Di saat pertarungan itu terhenti, Yoshioka mendapatkan ingatan Kagaya yang hilang tentang kebersamaan Kagaya dan Elena. Lalu mereka pun jatuh pingsan. Anime pun flashback ke awal anime. Ternyata Elena memasukkan koin ke mesin minuman otomatis dan pria itu pun keluar dari mesin itu. Elena berkata kepada pria itu, ia ingin hidup bersama pacarnya yaitu Kagaya. Tetapi kenyataannya mereka tidak akan bisa hidup bersama. Dan pria itu pun memberikan minuman yang bisa membuat manusia berubah menjadi monster. Ternyata Elena lah yang membuat Kagaya menjadi seorang monster maskot anjing. Setelah Kagaya dan Yoshioka jatuh pingsan akibat bertarung dengan monster yang mereka temui, mereka dibawa oleh Claire dan teman prianya ke gedung pertemuan. Ketua kelompok bertanya tentang apa yang sudah terjadi, tetapi Kagaya dan Yoshioka tidak mengingat apa yang sudah terjadi. Di saat mereka berkumpul dan saling mengenalkan diri, salah satu anggotanya yang bernama Isao bertanya kepada Kagaya, apakah dia pernah ke bimbel Yamada saat kecil? Kagaya pun heran dikarenakan dia tidak pernah bermain dengan siapapun di sana. Di sore harinya, di saat semua orang hendak pulang, Claire pun bertanya lagi kepada Kagaya tentang apa yang terjadi pada mereka di dalam hutan. Yoshioka pun berbicara bahwa Claire tidak suka melihat tubuh Kagaya dimasuki oleh orang lain. Claire mengatakan bahwa Kagaya butuh dirinya dan tanpa dirinya, Kagaya tidak bisa bertarung atau melukai siapapun. Di malam hari tiba, Yoshioka pun menelpon Elena. Dia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di siang tadi.
Elena menjelaskan bahwa itu adalah kemampuan yang hanya dimiliki Kagaya. Jika ia bergabung dengan seseorang, hal itu akan membuat mereka bisa melampaui batas dan mencapai tujuan mereka. Yoshioka pun berkata kepada Elena bahwa di saat mereka bersatu, dia melihat bayangan yang hilang dalam ingatan Kagaya. Tapi di saat dia mengganti bayangan itu dengan Elena, dia bisa melihat ingatan Kagaya yang hilang. Yoshioka mengatakan kepada Elena, "Bagi Kagaya, kau adalah orang yang tak tergantikan." Mendengar perkataan itu, Elena pun terdiam dan sambil meneteskan air matanya. Esok siang mereka pun berkumpul kembali. Ketua tim menyadari sesuatu bahwa tempat penemuan koin yang mereka temukan selama ini, jika disatukan akan membentuk pola dan merupakan jejak pesawat angkasa yang mengarah ke dalam hutan. Dalam perjalanan mereka ke dalam hutan, mereka menemukan bekas tanda wilayah, dan mereka menyadari bahwa ada kelompok lain yang sedang mencari koin. Ketua tim menyuruh salah satu anggotanya untuk memperlihatkan hasil pengintaiannya selama ini, dan mereka pun membuat rencana untuk mengitari hutan untuk menghindari konflik, dikarenakan mereka kalah jumlah dengan kelompok yang ada di hadapan mereka. Ketika mereka sudah jauh masuk ke dalam hutan, mereka tersadar sudah diperhatikan oleh kelompok lain dari kejauhan. Tiba-tiba salah satu anggota yang berbentuk binatang lipan mengejar kelompok Clear dan berhasil menghadang pelarian mereka. Monster itu mencoba mengulur waktu untuk kedatangan anggota lainnya dengan cara menangkap ketua tim dan meminta paksa koin yang ada pada mereka. Tak tahan dengan intimidasi monster itu, Yota pun marah melihat perlakuan yang dilakukannya kepada ketua tim mereka. Akhirnya ia pun berubah bentuk menjadi monster, dan dengan mudahnya ia mematahkan kedua tangan monster itu dan menghajar habis monster tersebut. Tak lama kemudian, kawanan monster itu pun sampai di tempat temannya terbaring pingsan. Dan ketua timnya dengan sengaja mematahkan salah satu giginya dan berkata, "Rasa sakitmu adalah rasa sakitku juga." Dan dia tak akan meninggalkan mereka, walaupun mereka orang yang tak terselamatkan. Mendengar pengorbanan ketua mereka, anggota lainnya pun bersemangat untuk membalaskan dendam salah satu temannya yang sudah dikalahkan oleh kelompok Clear. Tak berselang lama, salah satu monster yang mengejar kelompok Kagaya sampai di hadapan mereka. Yota pun langsung memberikan pukulan telak ke monster itu, tetapi monster itu tidak merasakan apapun, dan menghajar balik Yota yang membuat Yota terpental dan jatuh pingsan. Kagaya yang menyadari bahwa monster itu memiliki level kekuatan yang berbeda dari dirinya, Kagaya pun berubah wujud ke wujud manusianya dan membuat monster itu keheranan. Monster itu juga berubah wujud ke manusianya dan menjelaskan dengan mengumpulkan 100 koin, ia akan mewujudkan impiannya dan para anggotanya. Dikarenakan salah satu anggotanya terluka parah, ia memberikan kesempatan kepada kelompok Clear. Ia tidak membunuh mereka semua, tetapi salah satu dari mereka akan ia bunuh, dan dia memberikan pilihan kepada kelompok Clear, siapa yang akan menjadi korbannya. Clear dan anggota lainnya pun berdebat siapa yang akan menjadi korban. Mereka pun sadar bahwa mereka lemah dan berpikir untuk kabur. Setelah mereka berdebat mengenai siapa yang akan menjadi korban untuk dibunuh, Clear memiliki ide untuk kabur dan pergi menemui Isao untuk menumbuhkan tanaman bunga. Tak lama, rencana pelarian mereka pun diketahui oleh monster yang menunggu mereka dan melihat kebakaran di tempat Clear dan yang lainnya berada. Tanpa mereka sadari, para kawanan kelompok yang menunggu Clear sudah dikelilingi oleh kobaran api yang membuat sebagian besar dari mereka tewas di tempat akibat menghirup asap dari bunga yang Clear bakar. Clear dan yang lainnya terus berlari untuk menghindari kebakaran yang mereka buat. Bahwa bunga yang ditumbuhkannya oleh Isao adalah bunga oleander. Ternyata jika bunga itu dibakar, asapnya akan menjadi racun jika terhirup oleh manusia. Dari kejauhan, kelompok Clear pun memperhatikan hutan yang mereka bakar. Mereka ingin memastikan apa ada yang selamat dari asap beracun tersebut. Setelah beberapa lama memperhatikan, mereka memutuskan keluar dari hutan tersebut, sampai mereka berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Di jalan pulang, mereka saling berpendapat dan bercerita tentang apa yang sudah terjadi di hutan itu. Esok harinya, mereka bersekolah seperti hari-hari biasa. Kagaya baru menyadari kalau Yoshioka berada satu sekolah dengan dirinya. Hari-hari berikutnya, Kagaya menjalani hidup normalnya kembali. Tetapi dia merasa tidak tenang dengan apa yang telah terjadi di kebakaran hutan saat itu. Setelah pulang sekolah, Kagaya menemui pria alien itu kembali dan bertanya tentang perubahan monster dirinya. Karena perubahan monster itu bukan keinginan dari dirinya. Dia bertanya, siapa yang memberikan minuman itu kepadanya, dan ada ingatannya yang sudah dihapus dari otaknya. Pria alien itu tidak memberikan jawaban. Kagaya berkata kepada alien itu,
Dia bertekad untuk mengumpulkan 100 koin lebih cepat dari siapapun dan menghentikan permainan ini. Pria alien itu menjawab bahwa game ini sudah melebihi imajinasinya dan bergerak secara sendirinya, dan dia tidak bisa menghentikannya karena ini seperti roda kehidupan. Lalu Kagaya pun pergi dari tempat itu. Tetapi Kagaya menyadari dari tadi ada seseorang yang sedang mengikutinya. Kagaya berhenti berjalan dan menyuruh orang tersebut untuk keluar dari persembunyiannya. Pria itu menghampiri Kagaya untuk membalaskan dendam kepada Kagaya dan Clear yang sudah membunuh teman-temannya karena asap yang mereka ciptakan dari bunga yang mereka bakar. Pria itu melancarkan serangannya kepada Kagaya, tetapi pertarungan itu dimenangkan oleh Kagaya dengan mudah. Dengan tekad dan keberaniannya, akhirnya Kagaya bisa membunuh seseorang tanpa bantuan Clear. Anime pun flashback di pertemuan seorang gadis dan pria alien. Gadis bernama Honoka membawa 1 koin untuk diberikan ke pria alien. Pria alien itu berterima kasih sudah mengumpulkan teman-temannya dan akan memberikan hadiah atas usahanya. Dia akan mengabulkan semua permintaan Honoka. Honoka memberikan ide kepada pria alien itu. Idenya adalah meminta bantuan kepada manusia dan membuat mesin penjual minuman otomatis. Dan pria alien itu bisa mengabulkan keinginan orang yang memasukkan koinnya. Anime pun flashback ke beberapa bulan sebelumnya. Ada 2 sahabat, Kaito dan Naoto, yang sedang berbagi cerita tentang hubungan mereka dengan pacarnya. Naoto mengeluh tentang pacarnya Aiko. Dia merasa bahwa pacarnya yang sekarang berbeda dari biasanya seperti orang lain. Lalu kemudian mereka pun merasa kangen akan masa kecil yang bahagia saat berada di lembaga Yamada. Dan Kaito memiliki ide untuk melakukan reuni. Ia meminta tolong kepada Naoto untuk menghubungi semua teman masa kecilnya saat berada di lembaga Yamada berkumpul melepas rindu. Hari pertemuan itu pun tiba. Di saat semua sudah berkumpul, Kaito bertanya kepada teman-temannya kemana Honoka. Naoto langsung bercerita. Sebenarnya ayah Honoka terlibat masalah di Tokyo dan ditangkap. Sepertinya dia membunuh seseorang. Setelah itu dia kesulitan untuk kesini dan dia mendadak menghilang. Lalu Aiko pun berkata kepada Kaito untuk melupakan Honoka, karena Honoka tidak mengatakan apapun kepada mereka, sepertinya dia tidak ingin dicari. Setelah mereka pulang ke rumah masing-masing, Kaito masih penasaran dengan apa yang dikatakan Aiko sebelumnya. Kaito pun mendatangi tempat tinggal yang pernah ditinggali oleh Honoka, dan mulai bertanya ke tetangga Honoka. Kaito pun terus berpikir dan mengingat di siang hari tadi. Aiko sempat memutar rambutnya ketika mereka sedang berkumpul. Kaito menyadari itu adalah kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Honoka. Esok harinya dengan rasa penasaran Kaito, ia mengintai ke rumah Aiko dan mengikuti kemana Aiko pergi. Sampailah ia di tempat alien itu berada, dan alien itu pun menyambut Kaito. Malam harinya, Kaito mengumpulkan teman masa kecilnya ke tempat alien itu berada. Pria alien itu mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa dia yang merubah Honoka menjadi Aiko sebagai ucapan terima kasih. Itu adalah keinginannya. Dia ingin menghapus dirinya sendiri dan menjadi orang lain. Kaito pun berpendapat, kenapa Honoka menjadi Aiko? Ia mengatakan bahwa Aiko memiliki semua yang diinginkan Honoka. Di saat Kaito ingin menghukum tindakan Honoka tersebut, Naoto pun menyuruh Kaito tidak melakukan apa-apa karena Aiko belum menyebabkan masalah. Esok harinya Kaito masih mengikuti Aiko. Aiko pun datang ke tempat lembaga Yamada, tempat masa kecil mereka yang bahagia berada di tempat itu. Kaito pun mendatanginya dan bertanya kepadanya, "Apakah kau menguburkan Aiko di situ? Kau adalah Honoka?" Honoka pun bertanya, "Kenapa kau bisa tahu?" dan berkata bahwa Aiko sudah tidak ada di mana-mana lagi. Tiba-tiba Kaito pun mengikat leher Honoka dengan tali dan membunuh Honoka. Esoknya Naoto bertemu dengan Kaito. Ia mengatakan surat terakhir Aiko ditemukan. Surat itu ditujukan ke Honoka. Akhirnya Kaito menyadari Honoka tidak membunuh Aiko. Naoto mengatakan bahwa Aiko sendiri yang mengakhiri hidupnya. Dan anime flashback kembali di masa Honoka masih hidup. Ternyata permintaan Honoka ke pria alien di episode sebelumnya adalah berubah menjadi orang lain. Honoka dan Aiko adalah sahabat dekat, dan Honoka sangat mengagumi Aiko yang memiliki rasa keadilan yang kuat. Honoka kesal melihat Aiko menangis karena dibully oleh teman-teman sekelasnya setiap harinya, yang akhirnya membuat Aiko bunuh diri karena tidak tahan lagi atas bulian tersebut. Kembali ke alur anime, Kaito pun menyesali apa yang telah diperbuatnya, dan memutuskan untuk pergi ke tempat pria alien itu berada, dengan membawa 1 buah koin, dan ia membuat suatu permintaan kepada alien tersebut.
Di malam berikutnya, Naoto, Kagaya, dan Elena menyadari bahwa Kaito sudah menghilang. Kemudian Naoto mengatakan ada desas-desus tentang gadis bersinar yang berdiri di jalan setapak dan bertanya siapa diriku. Lalu kalau namanya tak disebut, kita akan terhapus. Naoto berfirasat kalau itu adalah perbuatan dari Kaito. Kembali ke masa sekarang. Claire ingin mengetahui masa lalu Kagaya dengan mendatangi tempat lembaga Yamada. Di tempat itu, Claire menemukan boneka kecil yang persis dengan perubahan wujud monster Kagaya, dan ia pun mulai menyadari sesuatu. Beberapa hari kemudian, Kagaya dan Claire mengajak bertemu dengan Yoshioka di tempat gedung parkiran. Tetapi Yoshioka tidak datang sendiri. Dia ditemani oleh salah satu anggota kelompok mereka. Kagaya ingin meminta koin yang ada pada mereka dengan tujuan ingin menyelesaikan game ini sendiri dan menyuruh mereka untuk ke kehidupan normal mereka. Di saat Kagaya dan Claire berjalan ke rumah, mereka sedikit berdebat akan keputusan Kagaya sebelumnya. Kemudian Kagaya mengajak Claire datang main ke rumahnya. Claire menyetujui hal tersebut karena ia ingin memastikan sesuatu tentang Kagaya. Sesampainya di rumah Kagaya, Claire pun kaget dengan situasi rumah Kagaya yang tak terawat dan penuh debu. Claire menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Kagaya. Claire bertanya, kapan terakhir kalinya ia bertemu dengan orang tuanya? Seketika Kagaya pun terdiam tidak menjawab pertanyaan tersebut. Claire menyadari bahwa itu adalah ulah kakaknya sendiri. Claire pun menangis dan meminta maaf atas ulah dia dan kakaknya yang membuat Kagaya menjadi seperti ini. Lalu telepon Kagaya pun berbunyi. Ternyata telepon tersebut dari ketua tim. Ketua tim ingin menyerahkan koin yang ada pada mereka di tempat parkir mall besok jam 5 sore. Esok harinya di sekolah, Kagaya dan Claire menyadari bahwa Yoshioka tidak masuk sekolah. Dan Kagaya berniat mencari Yoshioka setelah jam sekolah selesai dengan menggunakan penciumannya. Ketika Kagaya mencari-cari keberadaan Yoshioka dengan penciumannya, ia dihadang oleh Isao. Isao ingin bertarung dengan Kagaya agar bisa mengulur waktu untuk Yoshioka. Tetapi dia tidak bisa karena dia bukan monster tipe petarung. Dan temannya mengatakan di mana Yoshioka berada. Ternyata Yoshioka telah menelpon Elena untuk bertemu dan menyerahkan semua koin yang ada pada mereka. Setelah Yoshioka menyerahkan seluruh koin yang ada padanya, Kagaya pun datang dan Elena menyuruh Yoshioka untuk pergi meninggalkan tempat itu. Terjadilah perbincangan antara Kagaya dan Elena. Kagaya mengatakan semua yang dilakukan Elena selama ini adalah untuk melindungi dirinya. Di saat itu juga, Claire muncul di hadapan mereka, dan Claire menunjukkan boneka yang ia simpan yang ia dapat dari lembaga Yamada. Melihat boneka itu, Kagaya pun mulai kembali mengingat ingatannya yang sudah terhapus, membuat Elena berubah bentuk ke bentuk monsternya. Kemudian Kagaya berubah menjadi monster dan menyuruh Claire untuk masuk ke dalam tubuhnya. Di saat Kagaya menahan serangan Elena, Elena bersedih dan ia mengingat bahwa Honoka lah yang membunuh kedua orang tua Kagaya. Di saat itu, Elena membuat Kagaya agar tidak bersedih akan hal itu. Ia menghapus ingatan tentang keberadaan orang tua termasuk dirinya. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Monster Honoka pun tiba di tempat mereka dan mulai merasuki pikiran Kagaya. Lalu Elena pun ikut masuk ke pikiran Kagaya. Elena menembakkan pistol ke arah dirinya yang membuat ingatan Kagaya mengenai teman-teman masa kecilnya pun kembali hilang. Dan kemudian Honoka pun menghilang karena dia hanya tertarik kepada manusia yang saling memiliki ikatan. Setelah Honoka pergi, Elena pun berubah ke wujud manusia dan pergi meninggalkan Kagaya dan Claire. Di saat kepergian Elena, mereka pun bertanya apakah Elena akan pergi ke tempat pesawat alien itu jatuh. Mereka berkata dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka akan menghentikan game ini. Tapi Elena juga mengatakan hal yang sama. Dia dan kelompoknya lah yang akan mengakhiri game tersebut. Di akhir anime, Elena mulai pergi meninggalkan mereka berdua. Dan anime pun tamat. Terima kasih bagi sobat-sobat yang sudah menonton sampai akhir. Jika sobat suka dengan konten yang saya buat ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar sobat bisa selalu update mengenai channel ini. Jika ada kata atau penyebutan nama karakter yang salah, silahkan berkomentar di kolom komentar. Akhir kata, saya undur diri. Terima kasih.